Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Jadi Nugraha. Di sini saya akan melakukan tanya jawab dengan teman saya yang bernama. Oke, kenalin, aku Muhammad Fikri Samsuri, biasa dipanggil Fikri. Saya temannya Vila. Oke, gimana kabarnya Mas Samsuri? Kalau akhir-akhir ini mungkin butuh self healing ya. Soalnya udah UTS jadi agak lega. Terus ya karena daring itu mungkin ke distract banyak hal. Contohnya ya di fest, terus sering hujan kan di sini, jadi agak terhambat jaringannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sekolah daring. Yang pertama, Mas Samsuri sendiri kapan sih mulai sekolah daring ini? Mulai kelas berapa waktu itu? Sebenarnya Semenjak adanya COVID-19 di Indonesia itu kan mulai marak-maraknya saat Fikri SMA. Saat aku SMA Kelas 8 berarti. saat kelas berapa ya? Kelas Oh iya, sebenarnya 8 sih. sampai sekarang. Dan mungkin insya Allah untuk tahun depan itu Januari bisa dibuat hybrid, maksudnya ya di setengah-setengah gitu loh. Berarti mulai SMA belum pernah luring? Atau udah? Mulai SMA itu untuk kelas 10 untuk maba. Nah itu setahun aku daring. Habis itu untuk selanjutnya untuk 2 tahun setelahnya kelas 11 dan kelas 12 itu ngalamin ya daring. Pakai Zoom ya semacamnya. Jadi lebih enak sekolah daring apa luring? Ada beberapa hal dan itu relatif. Kalau Fikri sendiri itu untuk offline ya, itu lebih enak karena lebih gimana ya, keuntungannya nanti kita bisa interaksi secara langsung tanpa ada distract sesuatu. Misal online kan kita membutuhkan jaringan ya. Nah itu tergantung jaringannya itu bagus ya, 4G itu enak. Kalau misal hujan kayak gini kan, di rumahku sekarang hujan, nah itu biasanya nyandet gitu sih. Dan Kalau soal daring gimana? Untuk Zoom-nya sendiri itu enak juga. Kalau dari aplikasi yang lebih worth it ya dari Zoom itu. Gitu sih. Kalau untuk daringnya ada gak bedanya waktu SMA sama kuliah? Bedanya yang pertama itu materinya. Yang jelas materinya. Habis itu dulu saat menjalani ospek perkuliahan itu aku agak gimana ya, ada kultur shock di sini, agak kaget gitu. Pegel ya, keju. Suasananya perkuliahan itu seperti tidak bisa dikata-kata, sangat melelahkan meskipun itu online. Beda lagi ceritanya kalau offline, nanti agak meskipun capek nanti feelingnya itu akan kerasa gitu. Waktu kuliah kan sering banget ya meet Zoom gitu. Beda kayak SMA dulu. Nah terus ada gak pengalaman waktu off cam gitu, ngapain gitu? Off cam terus ketiduran atau gimana? Ada. Mungkin pengalamannya seperti pada saat Jumatan ya. Kalau misal materinya itu enak ya bisa sampai melek, sampai betah gitu. Kalau misal materinya itu menurutku itu agak membosankan dan
itu sangat merumitkan jika dipikir-pikir, ya tergantung sih, nanti bisa dibuat buka apa ya, ini jangan ditiru ya teman-teman. Kadang-kadang aku buka YouTube gitu kan, atau main HP, kalau enggak ya sama kok. ya tiduran gitu. Tapi untungnya off cam sih daripada on cam ya kan. Tapi pernah gak cuma absen doang gitu, masuk Zoom doang terus ditinggal gitu Zoomnya? Untuk selama ini belum sih. Ya Allah. Belum. Tidak. Sudah tobat. Aku SMA kayak gitu loh, Phil. Aduh. Sumpah, bohong. Demi apa, demi Tuhan. Masuk. Terus bisa Enggak. dijelasin gak permasalahan yang paling rumit lah selama daring mulai SMA sampai kuliah? Pada saat peralihan dari luring ke daring itu aku sendiri agak keteteran gitu. Misal ya jujur aku kan jarang kayak pakai PC, pakai laptop. Terus di situ terkendala juga kan dulu itu pada saat SMA itu di rumah nggak ada wifi, jadi harus beli kan ketika saat di tengah materi nanti di situ putus gitu. Terus di SMA itu dulu itu kan karena aku pakai kartu Tri dan Telkomsel, itu di sini nggak ada sinyal, jadi agak kurang ajar sih. Jadi karena sudah dicek dan ternyata yang 4G itu eksis, jadi untuk sampai detik ini aku pakai eksis. Promosi ya? Ya kan curhat, kamu nanya gitu ya aku jawabin. Oke, kan Mas Sam sendiri kan waktu daring kemarin juga kan SMA ya, apalagi ikut organisasi itu cara gimana ya, cara pelaksanaannya gimana, kan daring waktu itu. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya. Saat SMA dulu itu karena aku juga ikut OSIS ya kan. Nah itu ada perekrutan gitu loh, terusan juga ada seperti webinar tentang kepemimpinan. Nah itu jadi sistemnya itu ya gimana lagi kalau nggak offline gitu kan, online. Itu jadi untuk panitianya itu ya offline, jadi dalam ruangan tertentu itu seperti prepare layar, rusak PC, habis itu ya perangkat lain yang bisa digunakan buat webinar nanti. Itu sih, dan untuk pesertanya ya lumayan banyak, dan kita pakai ya tentunya pakai Zoom Premium biar nggak macet-macet kan. Untuk tips dan triknya mungkin dari aku sendiri dalam menghadapi realitas kedaringan seperti ini, itu semoga cepat, jangan daring-daring gitulah, karena kasihan kan kalau misal kayak jurusan biologi, perikanan, kedokteran itu kan harus butuh praktikum asli, praktikum real, bukan praktikum pakai Zoom gitu kan. Nanti preparatnya itu kalau nggak dipegang dan lihat langsung itu kesan kurang enak gitu. Untuk SMA mungkin bisa belajar sendiri, jangan belajar tergantung dengan apa yang guru jelaskan gitu loh. Kan biasanya kalau daring itu ini guru jelasin IPK kok kurang jelas gitu. Ya kamu jangan nyalahin gurunya, bro. Kamu belajar sendiri aja. Jadikan webinar itu bukan webinar, kelas daring
itu ya buat peralihan aja, jangan menjadi patokan gitu loh. Dulu aku juga gitu sih, lebih sering-sering lihat YouTube, nah itu kan, terus ya beli buku biasa gitu, mungkin itu terutama buat kalian maba kelas 12 yang ambis tuh, nggak boleh ngalahin guru, dengerin tuh. Kalau untuk sosialisasi sama teman-temannya selama di universitas ini gimana? Ada kendala apa? Untuk sosialisasi mungkin ada beberapa hal yang jadi kendala dan ada juga positifnya gitu. Keuntungannya, benefit dari daring ini dalam hal sosialisasi seperti mensosialisasikan acara atau webinar seperti itu. Nah itu bisa cepat gitu loh, karena kan sekarang itu globalisasi ya, itu langsung cepat. Kalau misal informasi pun bisa tertangkap gitu, baik itu dari IG, dari WA, sebatas WA, nanti kayak story WhatsApp, Facebook, IG, kamu ngetek aja udah nanti sampai algoritmanya itu langsung nyari-nyari gitu loh, jadi cepat gitu. Itu sih benefitnya kalau misal sosialisasi. Bukan barusan sih, nggak jelang lama itu di kampusku itu kan, di fakultasku buat acara self healing improvement gitu kan. Nah itu ya acara seperti webinar biasa gitu. Nah itu konsep dari humasnya untuk sosialisasinya itu menggunakan ya berupa poster, pamflet, nanti disebarluaskan, itu lebih enak. Itu gunanya benefit dari ini apa, kehidupan daring gitu. Beda halnya kalau misal luring, kita secara face to face, secara offline lah ya, pakai kayak presentasi, kayak aduh itu kan agak ribet. Oke, terus yang terakhir ya mungkin ya, kan beda waktu SMA sama kuliah. Dulu SMA kan kita dulu pernah ngerasain kelas 10 kan, bisa kenal temen secara langsung. Waktu kuliah ini kan belum sama sekali ketemu kan. Nah itu gimana cara bertemannya, tips and triknya biar bisa akrab dengan teman gitu? Yang pertama gimana ya, kalau aku SMP itu kan ada tes MBTI itu kan, tes kepribadian. Nah itu aku cek, ternyata aku introvert. Wah, kok bisa introvert kan? Nah mungkin gara-gara ya ikut organisasi gitu kan, terusan banyak relasi, sehingga membuat kepribadian diriku agak bukan barbar ya Allah, berkembang gitu. Jadi agak pemalu dan bisa percaya diri gitu. Nah nanti dampaknya seperti apa ketika ya contohnya seperti perkenalan kan, itu nanti ya welcome aja, jangan tertutup, pokok pikirannya terbuka, jangan terlalu individualis, terutama ketika daring ini kan salah satu bentuk momen-momen individualis seseorang muncul dan meningkat kan. Nah itu jangan dijadikan halangan dan jangan dijadikan sebuah alasan. Dan terutama ya kan belum apa sosialis kan, sosial itu ya gimana caranya, dan bagaimanapun dan kapanpun itu kita pasti butuh orang. Contohnya kalau misal kita ada di lingkungan baru, terus ada di satu tempat baru kan, kita pasti butuh relasi kan, butuh kenalan gitu kan.
Nah itu nanti bisa, pokok intinya jangan malu, terus ya cara kodrat dan sopan santun itu kan ya normatif, seperti salam, itu kenalan, ya basa-basi, tapi basa-basi bermanfaat. Jangan gibain selebriti yang meninggal. Aduh, Enggak. mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah mepet. Terima kasih Mas Samsuri atas waktunya, atas jawabannya. Maaf sudah merepotkan. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.